Prabowo sangat licik dalam melawan Jokowi. Apa yang dilakukan Prabowo sehingga di depan Pak Jokowi terlihat Prabowo ini baik, ya kan? Tapi di belakang Prabowo dia bermain, di belakang Jokowi dia bermain. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana kelicikan Pak Jokowi dan kelicikan Pak Prabowo. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, Pak Prabowo dan Pak Jokowi merupakan musuh abadi. Artinya musuh politik abadi, walaupun dalam kubu yang sama. Kalian setuju atau tidak? Nah, teman-teman, dulu mereka lawan yang nampak. Artinya dalam calon presiden mereka nampak perlawanan. Tapi ketika dalam satu kubu tidak terlihat apapun. Bahkan Pak Prabowo terlihat ya di depan Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo sangat licik. Di mana kelicikan Pak Jokowi? Kelicikan Pak Prabowo. Nah, kita tunjukkan ketika masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah sangat luar biasa membuat resah Pak Prabowo. Bisa-bisa Pak Prabowo jatuh, lengser dari kepemimpinannya. Jadi Pak Prabowo tidak mau turun tangan sendiri, ya, tapi dia pakai tangan lain ketika mengangkat Pak Purbaya. Artinya secara tidak langsung maka anak buah Pak Jokowi melawan anak buahnya Pak Prabowo. Siapa anak buah Jokowi? Ya kita lihatlah di kementerian, tahu kan siapa saja menteri-menteri Pak Jokowi, titipan Pak Jokowi. Nah, jadi dihantam dengan satu anak buah Pak Prabowo, yaitu Pak Purbaya. Bahkan secara tegas Purbaya mengatakan di belakangnya ada Pak Prabowo. Jadi teman-teman, disitulah kelicikan Pak Prabowo yang pertama. Yang kedua, ketika bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan kepolisian, ya kan? Di sini kita lihat Pak Prabowo tidak bisa langsung memecat atau mengganti Kapolri, tapi beliau membuat tim reformasi Kapolri. Artinya dia tidak secara langsung melawan Pak Jokowi yang di situ ada di depan Kapolri, tapi dia memakai tangan orang lain. Yang sekarang kita lihat tim reformasi Kapolri ini ada Mahfud MD, ada Pak Jimli dan sebagainya. Ada 10 orang, bahkan mau dilantik 1 orang lagi perempuan. Apa artinya? Berarti secara tidak langsung kepolisian yang di atasnya Kapolri harus tunduk juga kepada 10 orang ini. Tim reformasi Kapolri, mereka harus tunduk. Bahkan baru-baru ini kita lihat masalah ijazah Pak Jokowi. Pak Prabowo dia diam, tapi tim reformasi Kapolri berbicara. Salah satunya Pak Jimli mengatakan bahwa Pak Jimli itu ketuanya tim reformasi lah. Bahwa ini kita tutup aja kasus ijazah, karena dia tidak mau menyalahkan ijazahnya palsu Jokowi dan tidak mau ada korban. Artinya Roy Suryo yang jadi tersangka nggak boleh lagi dong. Dan Pak Mahfud MD mengatakan bahwa nggak boleh dong. Dengan bahasa lain, polisi-polisi yang menangani ini sudah tunduk kepada tim reformasi. Ini dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Artinya kepolisian sudah mau berubah dengan masukan-masukan orang-orang tua. Artinya semua mereka kan orang-orang yang sudah tua. Pak Jimli, mantan Kapolri, semua mereka orang-orang sudah tua, sudah banyak pengalaman. Yang duduk di kepolisian sekarang ya bisa dibilang masih anak-anak lah. Walaupun umurnya sudah lumayan tua lah daripada kita, ya kan. Tapi masih anak-anak daripada mantan Kapolri, mantan Jaksa Agung, Mahkamah Agung, gitulah teman-teman. Jadi di sini kita lihat kelicikan Prabowo terlihat. Dia tidak mau secara langsung melawan Pak Jokowi karena
Pak Jokowi juga sangat licik. Ya kan? Kalian tahu nggak kelicikan Jokowi? Kalian boleh berkomentar di mana kelicikan Jokowi dan di mana kelicikan Pak Prabowo. Karena ini politik, teman-teman. Dalam politik ini tak boleh terang benderang. Seperti yang dilakukan oleh siapa namanya, Gubernur Aceh. Dia secara terang benderang mengatakan bahwa kita perang dagang dengan Medan. Itu nggak boleh. Itu bukan orang politik namanya. Orang politik dia diam, tapi bermain di tangan-tangannya bermain. Artinya orang-orangnya bermain, berperang. Karena antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak akan pernah bisa bersatu. Tapi duduk bersatu untuk kepentingan. Nah, seperti kemarin bersatunya Prabowo dan Jokowi untuk kepentingan menjadi presiden dan Pak Jokowi untuk anaknya menjadi wakil presiden. Jadi teman-teman, tidak ada yang abadi dalam, tidak ada bisa bersatu antara Pak Jokowi dan Prabowo. Itu harus diingat, teman-teman. Kalian setuju atau tidak? Silahkan berkomentar. Ya. Jadi teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.